Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena jilid 4A tema 1 Indahnya Kebersamaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik silahkan langsung saja dibuka bukunya, Bupena halaman 23. Di halaman 23 ini ada tes tertulis subtema yang pertama. Kerjakan soal-soal berikut, muatannya bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut A. Latar cerita, B. Watak tokoh, C. Gagasan pokok, D. Gagasan pendukung. Jawabnya adalah yang C. Gagasan pokok. Nomor 2. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut. Jawabnya adalah gagasan pendukung. Sekali lagi, nomor 2 jawabnya adalah gagasan pendukung. Nomor 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah. Ini jawabannya agak panjang, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Jawabannya adalah gagasan pokok berupa ide pokok sebuah paragraf dan letaknya di awal atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berupa informasi tambahan yang terletak pada kalimat penjelas. Sekali lagi, silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Yang pertama adalah bacalah teks dengan saksama. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir tiap paragraf. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Saya ulangi, bacalah teks dengan saksama, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir tiap paragraf, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kita lanjutkan ke nomor yang kelima. Buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Saya sudah buatkan di sini adik-adik, silakan jika adik-adik berkenan dengan karangan saya. Jika tidak, adik-adik juga bisa membuatnya secara mandiri. Adapun jawaban karangan saya adalah, bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya. Hal itu bisa dilihat dari perbedaan suku, makanan khas, tarian daerah, dan lainnya. Keberagaman budaya itu harus kita lestarikan. Hal itu agar keberagaman tidak hilang. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nomor 1. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Aceh, B. Bali, C. Papua, D. Jawa. Jawabannya adalah yang A. Aceh. 2. Contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah, banyak adik-adik, contohnya saya sudah tuliskan 3 di sini. Yang pertama gamelan, yang kedua gong, yang ketiga gendang. Saya ulangi, gamelan, gong, gendang. Lanjut ke nomor 3, joglo adalah rumah adat dari, jawabnya adalah Jawa Tengah. Saya ulangi, jawabnya Jawa Tengah. Nomor 4, budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah bisa batik, bisa wayang. Kalau di sini jawabannya batik. Adik-adik boleh menambahkan dengan wayang. Kita lanjutkan ke nomor 5, tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Saya sebutkan pertama di sini adalah suku Minang. Berasal dari Sumatera Barat, rumah adatnya bernama rumah gadang, makanan khasnya rendang, tariannya tari piring.
Kemudian yang kedua ada suku Batak, berasal dari Sumatera Utara, pakaian khasnya kain ulos, makanan khasnya Bika Ambon, dan tariannya tari tortor. Dua suku ini silakan adik-adik tulis jawabannya. Stop dulu videonya dan ditulis jawabannya. Kalau sudah kita lanjutkan ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nomor 1, bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping. Di situ ada pianika. Dengan cara A. menggesek tutsnya, B. meniup dan menekan tutsnya, C. menggesek bagian senarnya, D. memetik dan menggetarkan senarnya. Jawaban yang benar adalah yang benar. B. meniup dan menekan tutsnya. Nomor 2. Gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan. Untuk nomor 2 ini, jawabnya adalah membran atau selaput gendang. Saya ulangi, jawabnya adalah membran atau selaput gendang. Lanjut ke nomor 3. Saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda. Jawabnya adalah cair. Lanjut ke nomor 4. Mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Jawabnya adalah karena tidak ada udara. Saya ulangi, karena tidak ada udara. Lanjut ke nomor 5. Tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. A. Harmonika, B. sasando, D. gambang, E. kecapi. Harusnya C dan D ya, adik-adik ya. Baiklah, yang A. harmonika, caranya adalah ditiup. B. sasando, caranya dipetik. C. gambang, caranya dipukul. D. kecapi, caranya juga dipetik. Kita lanjut ke muatan matematika. Nomor 1 berikut, bangun berikut yang tidak termasuk bangun segi banyak adalah A. persegi, B. lingkaran, C. jajar genjang, D. persegi panjang. Jawabnya adalah yang B. lingkaran. Nomor 2, bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan adalah A. belah ketupat, B. layang-layang, C. segitiga sama kaki, D. segitiga sama sisi. Jawabnya adalah yang D. Tapi bisa juga kemungkinan yang A, karena belah ketupat juga semua sisinya sama panjang. Nomor 3. Bangun datar yang terbentuk dari 3 atau lebih garis lurus disebut. Nomor 3, jawabnya adalah segitiga. Saya ulangi, nomor 3, segitiga. Ini salah tulis ya, adik-adik, jawabnya segitiga. Nomor 4. Bangun datar yang memiliki sisi sama panjang dan sudut-sudut sama besar disebut. Nomor 4, jawabnya adalah segi banyak beraturan. Sekali lagi, segi banyak beraturan. Nomor 5, gambarkan masing-masing 3 contoh bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baiklah adik-adik, gambar yang beraturan yang pertama adalah contohnya segitiga sama sisi, persegi, dan belah ketupat. Saya ulangi, yang beraturan contohnya adik-adik silakan gambar seperti ini, segitiga sama sisi, persegi, dan belah ketupat. Adapun bangun yang tidak segi banyak dan tidak beraturan adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan jajar genjang. Saya ulangi, ini segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan jajar genjang. Kita lanjutkan lagi ke SPDP nomor 1 ya adik-adik ya. Salah satu unsur utama dalam tari adalah A. panggung, B. penonton, C. pelatih, D. gerakan tubuh. Jawabannya adalah yang D. gerakan tubuh. Lanjut ke nomor 2. Lagu Lir-Ilir berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. DKI Jakarta. Jawabannya adalah yang B. Jawa Tengah. Nomor 3. Perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu Lir-Ilir adalah A. kipas, C. payung, B. tongkat, D. selendang. Jawaban untuk nomor 3 adalah yang D. selendang. Nomor 4. Perhatikan gambar gerakan dasar tari berikut.
Termasuk gerakan dasar manakah dari gambar tersebut dan kapan gerakan tersebut dipraktikal, di awal atau di akhir tarian. Untuk nomor 4 ini, jawabnya adalah gerakan 1 dan gerakan 2 dipraktikkan di awal tarian. Saya ulangi, gerakan 1 dan gerakan 2 dipraktikkan di awal tarian. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia yang kamu ketahui. Contohnya adalah tari piring, tari kecak, tari kuda lumping, dan tari perang. Lanjut ke PPKN nomor 1. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah A. Kerja bakti, B. Perpecahan, C. Halal bihalal, D. Permusuhan. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kerja bakti. 2. Contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah, jawabnya adalah perlombaan hari kemerdekaan, kegiatan wisata kuliner, dan pagelaran seni dan budaya. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah, jawabnya gotong royong, saling membantu, dan peduli. Saya ulangi, gotong royong, saling membantu, dan peduli. Kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Merancang kegiatan berguna untuk titik-titik. Jawabannya adalah agar kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 5, tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, menentukan anggota panitia, kemudian menentukan waktu, tempat, jenis kegiatan, dan peserta, dan yang terakhir adalah menentukan anggaran biayanya. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pena jilid 4A tema 1, subtema yang ke-1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.